Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegawat daruratan maternal perdarahan pada kehamilan muda. Perdarahan pada kehamilan muda diantaranya abortus, kehamilan ektopik, kehamilan mola. Kegawat daruratan kehamilan muda merupakan salah satu komplikasi terbanyak pada kehamilan berupa perdarahan yang bisa dikaitkan dengan kejadian abortus atau miskariage dengan adanya perdarahan, sehingga menyebabkan kegagalan kelangsungan kehamilan. Yang pertama, kita akan mengulas tentang abortus. Pengertian abortus yaitu perdarahan pada kehamilan muda adalah perdarahan perpaginam pada kehamilan kurang dari 20 minggu. Perdarahan pada kehamilan muda sangat berkaitan erat dengan abortus. Abortus yaitu ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan yang kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Etiologi abortus yaitu dipengaruhi oleh faktor umur, faktor kelainan pertumbuhan hasil konsepsi, diantaranya faktor kromosom, faktor lingkungan endometrium yang belum siap menerima hasil konsepsi, gizi ibu kurang akibat anemia atau jarak kehamilan terlalu pendek. Yang selanjutnya yaitu disebabkan oleh kelainan pada plasenta, faktor maternal seperti pneumonia, tifus, anemia berat, keracunan, dan toksoplasmosis. Kelainan traktus genitalia seperti inkompetensi serviks untuk abortus pada trimester 2 retroversi uteri, mioma uteri, dan kelainan bawaan uterus. Faktor pengaruh luar diantaranya yaitu infeksi endometrium tidak siap menerima hasil konsepsi terpengaruh oleh obat dan radiasi, sehingga menyebabkan pertumbuhan hasil konsepsi terganggu. Faktor penyakit ibu, faktor riwayat abortus, dan faktor anatomi, serta faktor infeksi dan obat-obatan rekreasional dan toksin lingkungan. Patofisiologinya, pada awal abortus terjadi perdarahan dalam desidua basalis, diikuti nekrosis jaringan yang menyebabkan hasil konsepsi terlepas dan dianggap benda asing dalam uterus, sehingga menyebabkan uterus berkontraksi untuk mengeluarkan benda asing tersebut. Apabila pada kehamilan kurang dari 8 minggu, pili choriolis belum menembus desidua serta mendalam, sehingga hasil konsepsi dapat keluar seluruhnya. Apabila kehamilan 8-14 minggu, pili choriolis sudah menembus terlalu dalam, hingga plasenta tidak dapat dilepaskan sempurna dan menimbulkan banyak perdarahan dari plasenta. Pada janin yang telah meninggal dan tidak dikeluarkan dapat terjadi proses modifikasi janin mengering dan karena cairan amnion kurang. Oleh sebab itu diserap dan menjadi alga gepeng dalam tingkat lebih lanjut akan menjadi tipis. Kemungkinan lain pada janin mati yang tidak lekas dikeluarkan ialah terjadinya maserasi. Kulit terkelupas, tengkorak menjadi lembek, serta perut membesar karena terasa cairan dan seluruh janin berwarna kemerah-merahan. Klasifikasi abortus, ada abortus imminens, ada abortus insipient, abortus incomplete, abortus complete, abortus tertunda, dan abortus habitualis. Ini merupakan gambar abortus pada saat terjadi. Abortus iminen, abortus yang mengancam dan masih bisa diselamatkan. Abortus insipient merupakan abortus yang sedang berlangsung. Abortus incomplete merupakan abortus yang sebagian hasil konsepsinya sudah keluar. Abortus complete yang keseluruhan hasil konsepsinya sudah keluar. Abortus habitualis, abortus yang tertunda, dan misabortus yang berulang.
Tanda dan gejalanya abortus imminens yaitu perdarahannya sedikit, nyeri memilin karena kontraksi tidak ada, nyeri pada punggung bawah, pada pemeriksaan belum ada pembukaan, dan tidak ditemukannya kelainan pada serviks. Tanda gejala pada abortus insipient, adanya perdarahan banyak kadang keluar gumpalan, terjadinya kontraksi uterus yang mengakibatkan terjadinya pembukaan serviks. Abortus incomplete, tanda gejalanya yaitu berupa perdarahan yang banyak sekali, kontraksi uterus sangat kuat, serviks sudah membuka bahkan sebagian hasil konsepsi sudah keluar. Tanda gejala abortus komplit, perdarahan yang keluar sedikit, uterus sudah mengecil. Tanda abortus tertunda, yaitu perdarahan sedikit-sedikit, berulang pada pemeriksaan dan serviks tertutup. Abortus habitualis, yaitu dengan tandanya ada terjadi secara spontan dan terjadi berturut sebanyak 3 kali. Dapat ditentukan diagnosis dengan cara menganamnesis terlebih dahulu, menentukan prinsip, melakukan pemeriksaan fisik umum, dan melakukan pemeriksaan ginekologi jika diperlukan ambil darah atau cairan atau jaringan untuk pemeriksaan penunjang dan dilakukan pemeriksaan vaginal toucher. Untuk penatalaksanaan abortus, maka pada penatalaksanaan abortus iminen tidak terlalu perlu pengobatan khusus atau tirah baring total. Jangan melakukan aktivitas fisik berlebih atau hubungan seksual. Jika perdarahan berhenti, lakukan asuhan antenatal seperti biasa. Lakukan penilaian jika perdarahan terjadi lagi. Perdarahan terus berlangsung. Apabila perdarahan terus berlangsung, nilai kondisi janin. Uji kehamilan atau USG. Lakukan konfirmasi kemungkinan adanya penyebab lain perdarahan berlanjut, khususnya jika ditemui uterus yang lebih besar dari yang diharapkan. Mungkin menunjukkan kehamilan ganda atau mola. Tidak perlu terapi hormonal, estrogen atau progestin, atau tokolitik seperti salbutamol atau indometasis, karena obat-obatan ini tidak dapat mencegah abortus. Penatalaksanaan abortus insipient, kita bisa dengan melakukan konseling terhadap kehamilan yang tidak dapat dipertahankan. Lakukan rujukan ibu ke tempat layanan sekunder, informasi mengenai kontrasepsi pasca keguguran, jelaskan kemungkinan risiko dan rasa tidak nyaman selama tindakan evaluasi, lakukan pemantauan jaringan secara makroskopik dan kirimkan untuk pemeriksaan patologi ke laboratorium. Lakukan evaluasi tanda vital, perdarahan per vaginam, tanda akut abdomen, dan produksi urin setiap 6 jam selama 24 jam. Periksa kadar hemoglobin setelah 24 jam. Bila hasil pemantauan baik dan kadar Hb lebih dari 8 gram per desiliter, ibu dapat diperbolehkan pulang. Abortus incomplete. Lakukan konseling kemungkinan adanya sisa kehamilan. Jika perdarahan ringan atau sedang dan usia kehamilan kurang dari 16 minggu, gunakan jari atau forceps cincin untuk mengeluarkan hasil konsepsi yang mencuat dari serviks. Jika perdarahan berat dan usia kehamilan kurang dari 16 minggu, dilakukan evaluasi isi uterus. Jika evaluasi tidak dapat segera dilakukan, berikan ergometrin 0,2 mg secara intramuskular dan dapat diulang 15 menit kemudian bila perlu. Jika usia kehamilan lebih dari 16 minggu, berikan infus 20 IU oksitosin dalam 500 ml NaCl 0,9% atau ringer laktat dengan kecepatan 40 tetes per menit untuk membantu pengeluaran hasil konsepsi. Jika perlu, berikan misoprostol 200 mg per vaginam setiap 4 jam sampai terjadi ekspulsi hasil konsepsi, maksimal 800 mg. Lakukan evaluasi tanda vital, perdarahan per vaginam, tanda akut abdomen, dan produksi urin setiap 6 jam selama 24 jam. Periksa kadar hemoglobin setelah 24 jam. Bila hasil pemantauan baik dan kadar Hb lebih dari 8 gram per desiliter, ibu dapat diperbolehkan pulang serta pastikan untuk tetap memantau kondisi ibu setelah penanganan. Penatalaksanaan pada abortus komplit diantaranya tidak diperlukan evaluasi lagi,
Lakukan konseling untuk memberikan dukungan emosional dan menawarkan kontrasepsi pasca keguguran. Observasi keadaan ibu. Apabila terdapat anemia sedang, berikan tablet sulfat presosus 600 mg per hari selama 2 minggu. Jika anemia berat, berikan transfus darah. Evaluasi keadaan ibu setelah 2 minggu. Penata-laksanaan pada mised abortus, diperlukan perawatan dan pengobatan medis segera oleh dokter untuk mised abortus. Memberikan terapi obat-obatan, memungkinkan dilakukan operasi untuk mengeluarkan jaringan embrionik plasenta, pemulihan emosional, serta memberikan jeda waktu setidaknya 3 bulan untuk kembali melakukan program kehamilan. Penata-laksanaan pada abortus habitualis, dengan penanganan yang dapat dilakukan pada pasien abortus habitualis, yaitu simptomatis dengan cara memperbaiki keadaan umum, pemberian makanan yang sempurna, anjuran istirahat cukup banyak, larangan koitus, dan olahraga. Terapi dengan hormon progesteron, vitamin, hormon tiroid, dan hal yang mempunyai pengaruh psikologi. Yang selanjutnya kita akan mengulas tentang kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik terganggu atau KET. Jika terjadi perdarahan pada kehamilan kurang dari 22 minggu, kondisi ini berkaitan dengan kehamilan ektopik terganggu atau KET, yang terjadi karena sel telur yang sudah dibuahi dalam perjalanan menuju endometrium tersendat, sehingga embrio sudah berkembang sebelum mencapai kapum uteri dan akibatnya akan tumbuh di luar rongga rahim. Bila tempat nidasi tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan besarnya buah kehamilan, akan terjadi ruptur dan menjadi kehamilan ektopik yang terganggu atau KET. Etiologi bisa disebabkan oleh faktor uterus, yaitu diantaranya tumor rahim yang menekan tuba, uterus hipoplastis atau ukuran uterusnya kecil, oleh faktor ovum, diantaranya migrasi eksternal dari ovum, perlengkapan membran granulosa, rapid cell division, dan migrasi interna ovum. Faktor tuba diantaranya penyempitan lumen tuba karena infeksi endosalping, tuba sempit, panjang dan berlekuk, gangguan fungsi rambut getar atau silia tuba, operasi dan sterilisasi tuba yang tidak sempurna, endometriosis tuba, struktur tuba atau penyempitan, divertikal tuba dan kelainan kongenital lainnya. Tumor lain menekan tuba, lumen kembar dan sempit, perlekatan perituba dan lekan tuba. Patofisiologinya, kehamilan ektopik didasari oleh adanya cacat pada proses fisiologis organ reproduksi sehingga hasil konsepsi melakukan implantasi dan maturasi di luar uterus. Hal ini paling sering terjadi karena sel telur yang sudah dibuahi dalam perjalanannya menuju endometrium mengalami hambatan, sehingga embrio sudah berkembang terlebih dulu sebelum mencapai kapum uteri dan akibatnya akan tumbuh di luar kapum uteri. Hal lain yang juga dapat menyebabkan kehamilan ektopik walaupun jarang terjadi adalah terjadinya pertemuan antara ovum dan sperma di luar organ reproduksi, sehingga hasil konsepsi akan berkembang di luar uterus. Apabila kehamilan ektopik terjadi di tuba, pada proses awal kehamilan di mana hasil konsepsi tidak bisa mencapai endometrium untuk proses nidasi, ia dapat tumbuh di saluran tuba dan kemudian akan mengalami beberapa proses seperti pada kehamilan normal. Karena tuba bukan merupakan suatu media yang baik untuk pertumbuhan embrio, maka pertumbuhan ini dapat mengalami beberapa kemungkinan, yaitu hasil konsepsi mati dini dan diresorpsi, abortus dalam lumen tuba, ataupun terjadi ruptur dinding tuba. Tanda gejala kehamilan ektopik. Di antaranya yaitu gejala kehamilan awal, adanya plek atau perdarahan yang irreguler, mual, pembesaran payudara, perubahan warna pada vagina dan serviks, perlukaan serviks, perbesaran uterus, frekuensi buang air kecil yang meningkat, serta nyeri pada abdomen pelvis. Tanda gejala kehamilan ektopik terganggu KET, di antaranya yaitu adanya rasa sakit pada perut yang mendadak, dan mula-mula terdapat pada satu sisi, kemudian menjalar ke bagian tengah atau ke seluruh perut sehingga menekan diafragma. Nyeri bahu, iritasi saraf renikus, darah
intraperitoneal meningkat, timbul nyeri dan terjadi distensi muskular dan nyeri lepas. Bila terjadi hematok retrouterina, dapat menimbulkan nyeri defekasi dan selanjutnya diikuti dengan shock atau hipotensi dan hipovolemia. Serviks perdarahan dari uterus tidak banyak dan berwarna merah tua. Penanganan diagnosis dibantu dengan pemeriksaan USG. Penata laksanaan pada kehamilan ektopik terganggu. Setelah ditemukan data subjektif, terlambat haid, nyeri perut, bagian bawah, dan bahu, perdarahan perpaginam setelah terasa nyeri perut, yang diperoleh dari data objektif pemeriksaan ginekologi, adanya tanda kehamilan muda, nyeri goyang, uterus agak membesar, ada tumor di samping uterus, kalpum de Glass menonjol, dan nyeri raba. Pemeriksaan umumnya, jika suhu lebih dari 38 derajat, tanpa kesakitan, pucat, dan tensi menurun serta nadi meningkat. Kehamilan ektopik terganggu setelah dilakukan diagnosis dan ditegakkan diagnosis sesuai kewenangan bidan, lakukan rujukan ke pelayanan yang punya fasilitas penanganan KET. Lalu lakukan observasi keadaan umum dan kesadaran penderita, serta stabilisasi keadaan umum penderita, restorasi cairan tubuh dengan cairan kristaloid NaCl 0,9% atau ringer laktat 500 ml dalam 15 menit pertama, atau 2 liter dalam 2 jam pertama. Penanganan awal, jika fasilitas kemungkinan segera lakukan uji silang dan persiapan laparotomi. Jika fasilitas tidak memungkinkan, segera rujuk ke fasilitas lebih lengkap dengan memperhatikan hal-hal yang diuraikan pada bagian penilaian awal. Penanganan lanjutnya, sebelum memulangkan pasien, berikan konseling dan nasihat mengenai prognosis kesuburannya, meningkatnya risiko akan kehamilan ektopik selanjutnya. Konseling metode kontrasepsi bila anemia dengan pemberian tablet besi sulfat Perfsud 600 mg per hari per oral selama 2 minggu, dan jadwalkan kunjungan ulang setelah 4 minggu. Yang selanjutnya kita akan mengulas tentang mola hidatidosa. Kehamilan mola adalah suatu kondisi tidak normal dari plasenta akibat kesalahan pertemuan ovum dan sperma sewaktu fertilisasi. Mola hidatidosa adalah penyakit neoplasma yang jinak berasal dari kelainan pertumbuhan trofoblast plasenta atau calon plasenta dan disertai dengan degenerasi kristik pili dan perubahan hidropik sehingga tampak membengkak, edematos, dan fasikuler atau benigna. Klasifikasi kehamilan mola yaitu mola hidatidosa lengkap apabila pili hidroid tidak ada janin dan membran, kromosom maternal haploid dan paternal 2 haploid. Mola hidatidosa parsial apabila janin tidak teridentifikasi, campuran pili hidropik dan normal, kromosom paternal diploid. Mola hidatidosa invasif apabila chorioadenoma destruens menginvasi miometrium terdiagnosis 6 bulan pasca evakuasi mola. Etiologi kehamilan mola disebabkan oleh faktor umum, imunoselektif trofoblast, sosioekonomi rendah, paritas tinggi, umur hamil ibu di atas 45 tahun, kekurangan protein, infeksi virus, dan faktor kromosom. Patofisiologi kehamilan mola, penyakit trofoblastik gestasional atau GTD terjadi ketika diferensial sel normal dalam blaskot terberhenti dan sel trofoblastik berproliferasi. Proliferasi trofoblast mengakibatkan peningkatan kadar HCG. Mola hidatidosa konflik terjadi ketika ovum tidak mengandung kromosomnya sendiri ke dalam zigot abnormal. Gambaran mikroskopik kehamilan mola di mola hidatidosa antara lain proliferasi trofoblast, degenerasi hidropik dari stroma pili, serta terlambatnya pembuluh darah dan stroma. Tanda gejalanya, adanya perdarahan bercak coklat gelap, hipertensi, hiperemesis, infeksi pada muka, badan tampak pucat, kekuning-kuningan atau biasa disebut dengan mola phase, pembesaran uterus dari usia kehamilan, tidak ditemukan balet temen,
tidak ditemukan denyut jantung janin keluar jaringan mola, kadar HCG tinggi, kadar tiroksin plasma meningkat. Saat dilakukan pemeriksaan USG terdapat gambaran vesikuler atau badai salju dan janin tidak terlihat. Penata laksanaan pada kehamilan mola, jika perdarahan banyak dan keluar jaringan mola, maka atasi shock terlebih dahulu. Kuretase dilakukan setelah diagnosis dapat ditegakkan secara pasti. Pemeriksaan dan pemantauan kadar HCG pasca kuretase perlu dilakukan mengingat kemungkinan terjadi keganasan. Penundaan kehamilan sampai 6 bulan setelah kadar HCG normal dan pemberian hematerapi pada mola hidatidosa dengan risiko tinggi. Berikut ada latihan soal dari materi yang telah diulas di atas.